Suginur Raharja akhirnya ditangkap tim Barreskrim Polri pada Jumat malam di rumahnya di Malang, Jawa Timur. Suginur Raharja sebelumnya dilaporkan oleh PC atau pengurus cabang NU Cirebon karena dituding menghujat dan menghina para tokoh NU. Suginur Raharja kini berstatus sebagai tersangka. Apa saja bukti yang dimiliki polisi untuk menangkap dan menetapkan Suginur sebagai tersangka? Saya akan berbincang dengan Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Pol Argo Yuwono. Pak Argo, selain pelapor, siapa saja Pak saksi yang diperiksa dalam kasus Suginur? Apakah Refli Harun sebagai pemilik akun YouTube yang mengundang Suginur ini juga akan diperiksa? Tidak menutup kemungkinan, Mbak. Jadi saksi sudah ada 2 orang yang kita periksa, ada inisial AR sudah ada ya, dengan MN ya sudah kita periksa. Dan tentunya nanti misalnya penyidik nanti misalnya menemukan peristiwa pidana tersebut, kita memeriksa ya, kepada orang lain ya tidak menutup kemungkinan. Kita bisa melakukan pemeriksaan terhadap orang lain yang memahami, melihat, mengetahui dan mendengar daripada pasal dipersangkakan. Itu kan Pak Yuli. Polisi bekerja itu berdasarkan nantinya laporan gitu ya, laporan dari masyarakat. Dan kemudian dengan adanya laporan, karena juga tadi disebutkan bahwa ada beberapa laporan di wilayah, dan kemudian juga di Mabes Polri ada laporan, kemudian laporan ini kemudian kita pelajari dan kita bentuk tim, kemudian kita tindak lanjuti. Ya, tapi memang benar, memang kemarin dini hari dari Mabes Polri beserta dibantu oleh penyidik dari Polda Jatim dan dari Polres Malang ya, kita melakukan penangkapan terhadap tersangka Pak Sugi. Yang tentunya kita kan juga ke sana, ke rumahnya, kita baik ke sana dan kita memberitahukan kepada Pak RT, Pak RW di sana bahwa kita akan melakukan penangkapan terhadap Pak Sugi. Kemudian setelah kita administrasi semua sudah lengkap, kita tunjukkan, akhirnya Pak Sugi kita bawa ke Jakarta menggunakan kendaraan. Tadi siang sudah sampai Barreskrim Polri dan tentunya kan kita memberikan hak daripada tersangka kepada hak tersangka kita berikan. Yang pertama untuk protokol kesehatan kita melakukan rapid test ya. Jadi hasilnya negatif dan kemudian kita melakukan pemeriksaan. Tentunya karena pemeriksaan terhadap tersangka kita akan menawarkan dan harus didampingi oleh penasihat hukum. Ya tentunya kan kita kalau misalnya dari yang bersangkutan tidak bisa menghadirkan lawyer ya kita siapkan. Pemeriksaan sampai sekarang masih berlangsung Pak? Jadi hak-hak sebagai tersangka itu kita berikan, contoh dalam pemeriksaan misalnya sembahyang kita berikan, makan kita berikan. Dan tentunya kan kita juga menghargai yang bersangkutan datang dari Surabaya, saya ulangi dari Malang sampai ke Jakarta kan membutuhkan waktu kan capek. Kita juga menawarkan kepada beliau, pada tersangka ini apakah bersedia diperiksa. Kalau yang bersangkutan oke bersedia tapi nunggu pengacara saya, kita menunggu. Tapi saat ini yang bersangkutan tadi sore saya konfirmasi dengan penyidik masih dilakukan pemeriksaan dan tentunya nanti ya kita hak-haknya kita berikan. Gitu, Pak. Baik, Pak Argo, apa saja bukti yang dimiliki polisi untuk menetapkan Suginur sebagai tersangka? Ya tentunya kan sesuai dengan KUHP kan ada 2 alat bukti yang cukup Mbak untuk melakukan suatu penetapan tersangka kepada seseorang itu. Yang pertama kan ada keterangan dari pelapor, yang kedua ada keterangan dari saksi, dan kemudian juga ada keterangan dari ahli sudah kita juga ada ya. Misalnya ada isi konten yang dipersangkakan, ya kontennya apa kira-kira seperti transkrip itu, kemudian nanti ada ahli pidana sudah menyampaikan ada suatu pelanggaran dan kemudian juga ada bundel juga screenshot video di YouTube Mun Jihad TV channel, kemudian juga ada flash disk yang sudah kita amankan dan semuanya ini kita tetap menggunakan asas tidak bersalah dan menggunakan KUHP dalam menetapkan sebagai seseorang yang tersangka. Demikian Pak. Pak Argo, pasal apa yang dikenakan kepada Suginur dan berapa lama ancaman hukumannya? Kenakan pasal 45A ya, ayat 2, kita juntukan pasal 28 ayat 2 dan atau pasal 45 ayat 3 yang kita juntukan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang ITE. Itu pertama. Yang kedua juga kita kenakan pasal 156 dan atau pasal 310
dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 207 KUHP. Demikian ancamannya 5 tahun ke atas ya. Oke. Terakhir Pak Argo, bukan kali pertama Suginur berurusan dengan hukum karena tersangkut dengan ujaran kebencian terhadap NU. Apakah kasus pertama yang pernah dialami oleh Suginur ini akan menjadi bahan pertimbangan Polri untuk memproses hukum untuk yang kedua kalinya ini? Tentunya Mbak, di dalam nanti pemeriksaan di berkas perkara tersangka, karena dia akan ditanyakan apakah pernah melakukan suatu tindak pidana. Nanti bisa dimasukkan di dalam berita acara pemeriksaan, dan kemudian menjadi bahan pertimbangan hakim. Karena tersangka ini pernah melakukan suatu kegiatan hampir yang sama di sini. Jadi nanti akan kita pertanyakan, dan akan kita tulis di dalam berita acara, dan tentunya menjadi bagian daripada nanti berkas yang kita kirimkan ke penuntut umum. Demikian Mbak. Baik, akan ditahan berapa lama Suginur Pak sejauh ini? Seandainya nanti ditahan oleh penyidik ya selama kesempatan yang pertama, penahanan penyidik yang pertama yaitu 20 hari Mbak itu. Kami mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi atas gerak cepat yang dilakukan oleh polisi, khususnya Bareskrim Polri atas menangani permasalahan ini. Karena apa? Kalau ini sampai berlarut-larut akan membuat masalah yang lebih besar yang kita tidak inginkan bersama kalau warga NU bergerak sendiri-sendiri, kan begitu. Bolehlah kita itu mengkritik, bolehlah kita itu berbeda pendapat, tapi tetap dalam koridor kesopanan dan sebagainya.